Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua. Di video kali ini gua mau sharing gear yang gua pakai untuk motovlogging, khususnya untuk ngambil videonya ya. Karena lumayan banyak juga di video-video gue yang komen nanyain, "Bang, pakai kamera apa sih? Om, pakai kamera apa? Gambarnya stabil, terus pakai intercomnya apa? Suaranya jernih gitu. Gambarnya juga nggak goyang-goyang kameranya." Nah, jadi gue memutuskan untuk bikin video ini buat sharing ke kalian gear apa aja yang gue pakai untuk motovlogging. Mulai dari kameranya, mic yang gue pakai, sama intercomnya gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini kamera pertama gua, GoPro Hero 8 Black. Kamera ini umurnya memang udah lumayan tua ya, udah 6 tahun. Ini rilis sekitar tahun 2019, tapi menurut gua masih lumayan mumpuni karena ada beberapa fitur yang masih mendukung banget buat kalian yang mau mulai motovlogging. Yang pertama itu ada fitur hyper smooth. Jadi dia akan menjaga kestabilan dari gambar yang dihasilkan oleh si kamera ini. Jadi kalau misalnya kalian lewat jalanan yang bumpy, lewat jalanan yang jelek gitu ya, dengan menggunakan kamera ini dengan fitur hyper smoothnya, itu dia bisa meredam guncangan. Jadi masih lumayan oke. Kemudian dari sisi suara, dia punya fitur noise reduction atau noise wind reduction. Jadi dia bisa mengurangi noise yang muncul dari surrounding, khususnya dari angin. Kan paling gak enak ya kalau misalkan ngedengerin video yang suaranya itu banyak masuk suara anginnya. Nah, si GoPro Hero 8 ini punya fitur itu. Kemudian yang ketiga, ini udah support 4K video, walaupun gua jarang banget ngerekam di 4K karena filenya terlalu besar, proses editingnya juga lumayan berat, upload ke YouTube-nya pun juga berat. Ditambah internet di Indonesia kebanyakan kayaknya belum fully support buat kita nonton video 4K. Masih lemot banget. Tapi secara fitur ini udah lumayan mumpuni lah ya, kalau misalkan mau di 1080 atau di 2,7K. Nah, tapi ini nggak bisa langsung begitu aja dipakai karena kita butuh konektor untuk ke mic-nya. Nah, ini belum support mic Bluetooth ya, mic Bluetooth yang langsung connect ke kamera. Jadi kalau mau pakai mic yang Bluetooth itu harus beli sama transmitternya yang nanti dicolokin ke jack 3,5 mm, dan itu menurut gue lumayan pricey, lumayan ribet, khususnya buat kalian yang baru mau mulai motovlogging. Jadi saran gue ada dua opsi nih yang lumayan terjangkau lah ya. Yang pertama, kalian bisa pakai mic adapter. GoPro ini ngeluarin mic adapter yang brandnya dari dia sendiri. Untuk GoPro Hero 8 Black ini harganya sekitar 700 ribuan. Cuma gue nggak pakai karena bentuknya seperti ini. Dan itu menurut gue terlalu ribet untuk nanti proses pemasangan di kamera maupun di helmnya. Nah, jadi gue milih opsi kedua, yaitu menggunakan media mode. Nah, ini media mode juga keluaran dari GoPro. Ini bentuknya udah bener-bener casing ya, casing GoPro. Jadi secara estetika ini nggak ngerusak sih tampilan GoPro-nya. Bahkan dia udah ada built-in mic yang ngadep ke depan dan juga ngadep ke belakang. Jadi ada mic-nya juga nih, karena ini memang buat bikin konten. Jadi tanpa mic pun sebenarnya bisa, tapi kalau kita motovlog tentu aja kita tetap butuh mic eksternal.
Nah ini udah dilengkapi sama jack 3,5 mm, ada Type C-nya juga buat ngecas juga bisa langsung di sini tanpa nyopot-nyopot si media mode-nya ini, casingnya. Sama satu lagi ini gue nggak tahu apa, port untuk apa, kayaknya untuk nampilin langsung di layar kayaknya ya. Nah jadi menurut gue si GoPro Hero 8 ini masih mumpuni lah buat motovlogging kalian. Tentu aja harus ditambah dengan tadi ya aksesorisnya biar bisa sambil ngomong gitu. Sekarang ini kalau gue cek di marketplace harganya sekitar 3 jutaan kecil, mungkin 3,1 atau 3,2 tergantung kondisinya ya. Pastiin juga kondisinya dan khususnya baterainya, karena GoPro Hero 8 Black ini lumayan boros baterainya. Nah ini gue juga pakai baterainya, kalau pakai GoPro gue butuh 4 baterai nih. Jadi gue ada yang Kingma, baterai Kingma 2 biji, udah ada chargernya juga, dapat chargernya sekitar 400.000, sama ada baterai bawaan si GoPro nya dulu. Nah ini juga udah lumayan lemah lah, cepet banget habisnya, apalagi kalau kita berkendara di cuaca yang panas, itu bikin makin cepet habis baterainya. Nah jadi menurut gua GoPro Hero 8 masih lumayan oke buat 2025 motovlog. Kita lanjut ke kamera yang berikutnya. Nah ini gue juga pakai DJI Osmo Action 5 Pro, dan ini sekarang jadi kamera utama gue. Kenapa gue memilih si DJI Action 5 Pro ini compare ke GoPro Hero 13 gitu ya, atau Insta360 yang S Pro gitu, karena kayaknya ini punya environment yang lebih lengkap gitu ya. Sama gue juga pernah punya drone DJI dan lumayan puas sama performanya sama hasil gambarnya, jadi gue yakin kamera actionnya pun bisa menghasilkan gambar yang oke. Nah jadi gue memutuskan untuk ngambil si DJI Osmo Action 5 Pro ini. Nah gue nggak akan ngejelasin secara detail fitur-fiturnya apa aja, karena gue yakin udah banyak di YouTube video-video yang ngejelasin detail fitur-fiturnya apa, kalian bisa searching sendiri. Tapi yang bisa gue highlight dari kamera ini, yang pertama itu dynamic range-nya. Jadi dia bisa nyesuaiin kondisi yang super terang dengan yang gelapnya. Jadi kalau ada kondisi di mana ada langit, terus ada gambar motor kita atau gambar kitanya, itu nggak terlalu, salah satunya nggak terlalu terang banget atau terlalu gelap banget. Nah ini dynamic range-nya oke banget. Yang mungkin GoPro Hero yang baru juga mungkin bagus juga kali ya, tapi ini salah satu fitur yang gue suka banget. Nah yang kedua adalah si low light-nya. Jadi dia punya fitur untuk night-nya. Nah itu juga gue udah tes oke banget. Kalau kalian mau lihat di beberapa video gue, itu hasilnya kalau video malam itu oke banget cahayanya. Tapi bang, jangan tapinya lu gitu, udah kamera baru juga masih ada tapinya. Ya karena gue sih so far belum nemuin kamera action baik GoPro S Pro atau si DJI Osmo 5 ini yang udah ada built-in mic-nya. Nah jadi tetap kita perlu adaptor lagi nih, sama seperti GoPro, dia juga punya dua opsi lah ya untuk nyambungin si kamera action ini ke mic. Nah yang pertama itu sama, dia punya adaptor, tapi adaptornya lebih ringkas, lebih kecil, dan menurut gua secara tampilan nggak mengganggu si kameranya, nggak gede-gede banget, setupnya juga gampang.
Dibanding yang punyanya GoPro itu gede banget. Nah ini kita tinggal pasang aja di sini gitu ya, tinggal pasang. Mic-nya ini seperti ini, gue pakai mic lavalier. Nah ini yang harus jadi perhatian ya, harus jadi perhatian kalian. Yang paling pertama dan paling utama itu adalah pastiin mic-nya ini udah stereo. Karena kalau mono nanti kedengarannya cuma di telinga kiri atau telinga kanan aja. Dia harus dipastiin tuh si mic-nya ini stereo. Karena gue pernah salah beli dulu, ternyata mono, jadi gue harus melalui proses editing lagi buat jadiin si suaranya itu stereo. Nah, jadi ini penting banget. Yang opsi kedua itu menggunakan mic wireless. Ada beberapa pilihan si mic wireless di luar itu ya, banyak banget malah. Tapi ada dua yang buat gua menarik dan lumayan oke. Yang pertama itu Holyland Mark II yang combo. Itu sekarang harganya sekitar 1,5 sampai 1,6 juta. Itu dia kasih ada dua receiver, dua mic Bluetooth, sama ada satu transmitter. Kalau misalkan sekiranya kamera yang kita pakai itu nggak support langsung connect ke mic yang wireless, jadi udah bisa nih kayak GoPro ini dengan transmitter itu bisa. Nah cuma waktu itu gue mikir compatibility-nya dengan si DJI atau si GoPro ini kayak apa ya, oke atau enggak gitu. Karena gue kepikiran sama si DJI Mic Mini, itu banyak reviewnya juga oke-oke banget, connect ke DJI-nya juga cepet banget karena satu environment, satu brand. Jadi gue memutuskan untuk kayaknya ambil si Mic Mini aja. Nah ini pertama itu gue beli yang satu receivernya aja, ini. Jadi kita dapat receivernya, ada dead cat-nya untuk ngeredus angin, sama ada port charging. Nah, ini sama kabelnya. Kita bisa ngecas langsung ke sininya. Nah, terus kita dapat dompet gini juga. Ya. Keren banget. Dan ada dead cat spare juga yang warnanya lebih gelap. Nah, pengalaman gue pakai mic ini oke banget, connect-nya gampang banget. Yang penting jangan di auto off, jangan bisa mati sendiri gitu dalam kurun waktu tertentu. Jadi harus nyala terus, karena kalau enggak begitu kameranya dimatiin, nyalain lagi, ininya udah mati dan nggak bisa nyala sendiri. Jadi harus setupnya harus benar. Nah seiring berjalannya waktu, karena gue suka ngobrol dan gue ada kebutuhan mau pakai kamera lain, jadi gue memutuskan buat beli yang full paket. Jadi udah dapat dua transmitter, satu receiver yang buat ke kameranya, mau kamera apapun, yang penting ada jack untuk mic-nya itu bisa dipakai. Nah ini harganya sekitar 2 sampai 2,2 lah di marketplace, jadi bisa kalian cari. Bang, kenapa sih lo ada dua-duanya, ada mic adapter juga, ada mic wireless juga? Nah ini harus disesuaikan sama kebutuhannya kalian. Kalau misalkan kalian cuma butuh yang adapter, ya kalian nggak perlu beli mic yang wireless. Tapi kalau kebutuhannya kalian hanya untuk mic wireless aja, ya kalian jangan beli yang adapternya, karena itu buang-buang budget kalian. Nah kenapa gue pakai dua? Karena memang gue butuh keduanya. Yang pertama, gue itu pakai mic adapter ini kalau jalan bareng anak gue atau bareng rombongan yang connect ke intercom. Biar semua pembicaraan di intercom itu masuk juga ke dalam kamera. Karena kalau dengan mic wireless itu nggak akan masuk,
karena suara yang keluar dari speakernya si intercom itu nggak akan cukup terekam dengan jelas gitu. Jadi gue butuh ini. Nah maksudnya gimana? Jadi gue juga riset lumayan lama, nyari-nyari juga lumayan lama, gue baru dapet ini nih. Nanti gue bisa share ya. Kalau ini khusus Maxto aja by the way. Jadi kalau kalian pakai intercom lain, gue sorry banget gue nggak punya referensinya. Nah, jadi gue di marketplace itu nemu kabel adaptor ini. Jadi ini yang ini connect ke intercomnya, ini connect ke mic dari si intercom. Nah ini connect ke kamera actionnya. Nah ini kalau nggak pakai adapter ini nggak akan bisa. Jadi gua nggak punya capability buat merekam kalau lagi motovlog bareng orang lain. Misalnya sama anak gua atau sama istri gua lagi ngobrol gitu, itu nggak bisa. Jadi harus menggunakan mic adapter, itu yang pertama. Nah yang kedua, si mic wireless ini ya tentu aja itu buat gua monolog. Kalau misalkan lagi riding sendiri, ngasih review sambil motoran, nah itu gua pakai yang wireless. Itu lumayan ringkes, nggak perlu kabel-kabel dan sebagainya. Nah ini juga udah gua lepas nih dari helm karena gua udah nggak pernah pakai lagi, udah jarang pakai. DJI Osmo Action 5 Pro ini sekarang ada di harga 7-8 juta aja. Kalian bisa dapetin di banyak marketplace yang beredar sekarang di Indonesia. Dan mungkin kayaknya udah bakal keluar yang DJI Osmo Action 6 Pro nya. Nah, bisa jadi opsi buat kalian yang punya budget lebih, mungkin bisa langsung ke DJI Action 6 Pro. Oke, selain dua kamera action ini, gue juga pakai ada Canon EOS M50. Ini kamera jadul juga. Ini biasanya gue pakai buat monolog, buat nge-review gadget, nge-review gear atau apapun lah ya, atau ngobrol juga berdua. Biasanya gue pakai ini juga. Nah, kurang lebih setupnya kayak gini di Canon EOS M50 gua. Jadi ini yang transmitter yang gue bilang tadi. Jadi transmitter ini bisa dikonekin ke kamera mirrorless ataupun ke kamera GoPro gitu ya. Jadi biar GoPro-nya bisa pakai mic wireless juga. Tapi memang nanti tampilannya bakal bulky banget kayak gini. Dan itu pemasangan di helmnya pun jadi makin ribet dan akan makin berat si helmnya. Makanya anak gua nggak pernah mau pakai tuh, karena begitu ada kamera action di sini udah otomatis jadi berat banget. Nah nanti kita lanjut ke si intercomnya. Intercom yang gua pakai itu Maxto M2C. Jadi Maxto M2C ini menurut gue lumayan mumpuni ya. Memang sih sekarang banyak banget brand-brand dengan harga-harga yang sangat variatif, mulai dari harga 200 ribuan sampai yang belasan juta ya, kayak Cardo atau Sena gitu ya. Tapi menurut gue kayaknya gue lebih ke fungsional aja, maksimalin fitur di suatu gadget yang harganya juga nggak terlalu melambung tinggi. Karena gue jujur pemakaian si intercom ini juga nggak yang seintens itu gitu ya, kemana-mana pakai intercom buat dengerin lagu atau apa. Karena gue kebutuhannya cuma buat kalau nggak touring, kalau sehari-hari itu cuma buat standby kalau in case di jalan gue harus terima telepon dari orang rumah yang penting gitu ya, atau misalkan gue ngejar meeting, jadi gue bisa sambil dengerin meeting di motor. Jadi yang efektif aja lah. Gue nggak pernah dengerin lagu atau nyetel apapun di intercom. Jadi gue nggak terlalu. Jadi menurut gue kalau gue beli Cardo, Sena gitu yang harganya jutaan, belasan juta,
nggak maksimal juga pemakaiannya. Dan anak gue harus beli lebih dari satu, karena gue harus beli untuk anak gue dan gue harus beli untuk istri gue juga. Jadi kayaknya Maxo M2C udah lumayan mumpuni. Ditambah konektor ininya nih, gue males nyari-nyari lagi, males research lagi. Nah ini tampilannya kalau misalkan dipasangin dengan kabel adapter ini kurang lebih seperti ini. Jadi nanti koneksinya menggunakan kabel ini, setupnya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kurang lebih itu semua gear yang gua pakai untuk motovlogging dan juga setupnya. Semoga bisa membantu teman-teman yang baru memulai motovlogging atau yang mau upgrade gadgetnya, kameranya, mic-nya untuk hasil video yang lebih baik lagi. Semoga video ini membantu kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat support channel gua ini biar bisa berkembang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap bahagia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.